Halo, perkenalkan nama saya Vidya Mafukosari. Hai, perkenalkan nama saya Inneke Kamelia Nurcantika. Halo, perkenalkan nama saya Eka Novianti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK OTKP dengan mata kuliah evaluasi pendidikan administrasi perkantoran. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Eka Novianti Abdillah, lalu Vidya Mafurasari, dan juga saya, Inneke Kamelia. Beberapa materi yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, pengertian mengenai jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, jelaskan dimensi sikap pengetahuan dan keterampilan tingkat SMK sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang nomor 3, penjelasan. Jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dan yang terakhir, nomor 4, mengenai kaitan, yaitu apa kaitan antara SKL, KI, KD, untuk memudahkan menjelaskan buat tabel contoh SKL, KI, KD di SMK, otomatisasi tata kelola perkantoran seperti di bawah ini. Untuk KD, silakan ambil contoh salah satu mata pelajaran yang ada pada materi di atas. Oke, yang pertama pengertian yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan standar kompetensi lulusan KI dan KD akan saya jelaskan. Next. Yang pertama yaitu pengertian SKL atau standar kompetensi lulusan dalam Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Next. Nah, berikut merupakan penjelasan masing-masing dimensi dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada tiap-tiap jenjang pendidikan. Next. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian kompetensi inti atau KI. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap peserta didik pada setiap tingkat kelas. Next. Berikut merupakan contoh kompetensi inti pada mata pelajaran. Next. Next. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah pengertian dari KD atau kompetensi dasar. Dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Next.
Berikut merupakan contoh kompetensi dasar pada mata pelajaran administrasi umum. Selanjutnya, nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, di mana jelaskan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di mana yang pertama dimensi sikap. Dimensi sikap di sini memiliki perilaku yang mencerminkan tentang sikap. Sikap yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkarakter jujur dan peduli, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat pembelajar sejati sepanjang hayat, dan kelima sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan di sini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, yang keempat budaya, dan kelima humaniora, sehingga mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama ada faktual. Faktual di sini pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang kedua ada konseptual. Konseptual di sini merupakan terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang ketiga ada prosedural. Prosedural di sini merupakan pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya ada metakognitif. Metakognitif di sini merupakan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya di sini ada dimensi keterampilan menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di sini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama ada kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga kritis, yang keempat mandiri, yang kelima kolaboratif. Di sini dimensi ini merupakan di dalam SMK sangat berpengaruh. Kemudian yang keenam, komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Inneke. Baik, yang selanjutnya
Jelaskan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Jadi ada beberapa hal ya, beberapa dimensi yang teman-teman harus perhatikan, di mana hal yang harus diperhatikan dalam mengurus gradasi pada beberapa dimensi dengan memenuhi beberapa rumusan yang disusun sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi sikap. Pada kolom bagian paling kiri itu merupakan paket A atau pada jenjang SD, Madrasah Ibtidaiyah, SD luar biasa, lalu yang tengah SMP MTS SMP LB yang merupakan paket B, dan yang paling kanan merupakan SMA, MA, dan juga SMA ALB atau paket C. Di sini terdapat beberapa kriteria yang hendaknya para peserta didik miliki sehingga dapat diukur bahwa peserta didik tersebut telah mencapai target yang ditentukan seperti itu. Selanjutnya, untuk yang ini merupakan dimensi pengetahuan. Terdapat beberapa rumusannya sesuai dengan tingkatnya, mulai dari SD hingga SMA, yakni memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural pada metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Itu untuk yang SD. Lalu yang SMP memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Lalu yang ketiga, yang SMA atau paket C, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Selanjutnya, dimensi keterampilan seperti ini ya teman-teman, yang dimulai dari tingkat awal atau tingkat yang setara dengan paket A hingga paket C. Dapat teman-teman perhatikan. Selanjutnya, dengan beberapa poin penting ya. Dengan beberapa poin penting gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan, yakni yang pertama, perkembangan psikologis anak, yakni perkembangan setiap jenjang pendidikan yang berkaitan dengan pikiran dan perilaku anak, di mana perkembangan psikologis anak ini berkaitan dimulai dari tahap awal, yaitu yang setara dengan paket A, yang kemudian akan berkelanjutan dan berkembang yang dapat dan perkembangan tersebut akan dipantau paket B hingga paket C. Selanjutnya, lingkup dan kedalaman. Lingkup dan kedalaman setiap jenjang pendidikan hendaknya disusun dengan terstruktur dan pasti yang mana akan berbeda pada setiap jenjangnya. Sehingga dapat dibedakan ya antara jenjang yang awal, jenjang menengah, dan juga jenjang atas. Lalu kesinambungan, yakni pendidikan dan hal yang diberikan hendaknya berkesinambungan, yang mana dimulai dari jenjang SD hingga SMA. Berkesinambungan ya teman-teman. Lalu fungsi satuan pendidikan, yakni menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, dengan tujuan yakni tercapainya pendidikan nasional. Lalu lingkungan. Lingkungan dalam melaksanakan pendidikan sangatlah penting untuk diperhatikan. Hendaknya memiliki lingkungan yang nyaman dan mendukung kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini
Nomor 4 adalah kaitan. Apa kaitan antara SKL, KI, KD untuk memudahkan menjelaskan buat tabel contoh SKL, KI, KD di SMK otomatisasi tata kelola perkantoran seperti 2 ini. Untuk KD silakan ambil contoh salah satu mata pelajaran yang ada pada materi di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SKL, KI, KD, di mana SKL ini merupakan standar kompetensi lulusan, sedangkan KD kompetensi dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan pembelajaran kompetensi inti. Jadi di sini saya mengambil mata pelajaran ekonomi bisnis dengan durasi waktu 45 menit, di mana kompetensi dasarnya yaitu saya mengambil salah satu materi pokok, yaitu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Jadi pada kompetensi dasar ini mengevaluasi masalah ekonomi, ada kompetensi inti yang harus dilakukan oleh seorang guru, di mana harus menjelaskan beberapa materi atau penjelasan yang sudah ditetapkan, di mana permasalahan ekonomi dan kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Yang pertama ada pembahasan permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi, di mana dalam permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi ini terdapat beberapa sub-masalah, yaitu yang pertama ada masalah pokok ekonomi, sedangkan yang kedua sistem ekonomi. Selanjutnya ada kelangkaan. Yang kedua ada kelangkaan, di mana di dalam materi kelangkaan ini ada 2 materi khusus yang harus diberikan oleh seorang guru. Yang pertama itu ada kebutuhan manusia, yang kedua ada submateri kelangkaan sumber daya. Selanjutnya dalam pokok pembahasan mengevaluasi masalah-masalah ekonomi ini ada standar kompetensi lulusannya, di mana standar kompetensi lulusannya ada beberapa 3 penilaian pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang sikap ini misalnya dalam melakukan observasi, siswa itu bertindak dalam kegiatan apa saja dengan etika atau attitude yang diberikan oleh siswa ketika melakukan observasi. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan di sini merupakan penugasan. Jadi dalam penugasan itu ada tugas terstruktur atau tugas mandiri ataupun tugas tertulis yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan ini di SMK UTKP harus dilakukan karena banyaknya beberapa keterampilan, yaitu yang pertama itu portofolio, yang kedua proyek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.